Darah dapat mengalir ke seluruh tubuh karena di dalam tubuh kita terdapat organ yang berperan sebagai pemompa darah yang disebut dengan jantung. Antara jantung dan tubuh ada pembuluh darah. Dalam video kali ini, kita akan membahas jantung dan pembuluh darah. Yuk, fokus dan simak video kali ini. Kalian sudah pasti tahu bahwa darah yang mengalir di tubuh kita ini dipompa oleh jantung dan disebarkan ke seluruh tubuh oleh pembuluh darah. Oleh karena itu, mari kita bahas satu persatu dari organ yang berperan dalam sistem peredaran darah. Yang pertama adalah jantung. Jantung manusia terdiri dari atas 4 ruangan, yaitu serambi kiri, serambi kanan, serta bilik kiri dan bilik kanan, di mana fungsi dari serambi adalah menerima darah dari seluruh tubuh, sedangkan fungsi bilik adalah memompa darah keluar dari jantung. Jantung kita ini berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh dan juga dibungkus oleh lapisan membran perikardium. Lapisan dari dinding jantung terdiri dari 3 lapisan, ada epikardium, miokardium, dan endokardium. Tak hanya memiliki lapisan dinding, jantung juga memiliki 3 katup. Jadi, dalam jantung kita ada katup yang dinamakan dengan vulva. Yang pertama ada vulva discospitalis. Itu terletak di antara serambi kiri dan bilik kiri. Ada juga yang kedua, yaitu vulva tricuspidalis yang terletak di antara serambi kanan dan bilik kanan. Dan yang ketiga ada vulva semilunaris yang terletak di pangkal aorta atau arteri. Nah, setelah mengenal jantung, kita akan bahas pembuluh darah. Fungsi dari pembuluh darah secara keseluruhan adalah mengalirkan darah keluar dari jantung hingga kembali ke jantung, dan dibagi menjadi 3 pembuluh utama. Ada pembuluh darah arteri, ada pembuluh darah vena, dan ada juga pembuluh darah kapiler. Kita bahas lebih detail ya perbedaan ketiganya. Yang pertama adalah pembuluh darah arteri. Jadi, pembuluh darah arteri merupakan pembuluh darah yang pangkalnya terletak di bilik jantung dan fungsinya membawa darah keluar dari jantung, itu arteri. Ciri-ciri dari pembuluh darah arteri yang pertama adalah memiliki sebuah katup di pangkalnya, yaitu vulva semilunaris. Yang kedua, memiliki tekanan darah yang umumnya kuat yang melewati arteri karena ia keluar dari jantung sehingga tekanannya kuat di situ. Yang ketiga adalah denyutnya dapat dirasakan pada saat diraba. Dan yang keempat, memiliki dinding yang tebal dan elastis. Nah, yang kedua ada pembuluh darah vena. Pembuluh darah vena merupakan pembuluh darah yang berujung di serambi jantung. Fungsinya membawa darah kembali ke jantung. Itu adalah pembuluh vena, atau yang sering juga disebut sebagai pembuluh balik. Ciri-ciri pembuluh darah vena yang pertama adalah memiliki banyak katup di sepanjang pembuluh. Yang kedua, terletak dekat dengan permukaan tubuh. Dan yang ketiga, memiliki kemampuan 75% darah. Yang keempat, memiliki dinding pembuluh yang tipis dan kurang elastis, berbeda dengan pembuluh darah arteri. Nah, yang terakhir ada pembuluh darah kapiler. Pembuluh darah kapiler merupakan pembuluh yang berperan dalam pertukaran zat dalam darah. Ciri-ciri dari pembuluh darah kapiler itu berbentuk halus dan memiliki dinding sel yang sangat tipis.
Fungsi dari pembuluh darah kapiler yang pertama adalah menyerap zat-zat atau sari-sari makanan dari usus. Yang kedua, menyaring darah dari dalam ginjal. Yang ketiga adalah menjadi tempat terjadinya atau proses pertukaran zat antara darah dan cairan dalam jaringan. Selain itu, yang keempat, mengambil zat-zat yang diperlukan dari kelenjar. Yang terakhir, yang kelima, menjadi penghubung antara arteriola atau cabang dari arteri dengan venula atau cabang dari vena. Jadi, penghubung antara arteri dengan vena itu ada pembuluh kapiler. Baik, berikut adalah pembahasan tentang organ dalam sistem peredaran darah. Ada jantung dan pembuluh darah. Berikut adalah tabel perbedaan antara pembuluh darah arteri, vena, dan pembuluh kapiler. .com